Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi. Semua ada sukacita. Pasti kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Bagi Allah segala sesuatu itu mungkin, tapi bagi manusia mungkin tidak mungkin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita memulainya, kita berdoa dulu dan kita akan dengarkan firman Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan amat baik. Engkaulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengenal tiap-tiap kami, Tuhan yang dapat menjamah kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, bahkan juga Tuhan yang dapat mengatasi pergumulan kami, bahkan menyelesaikannya. Tuhan yang hidup, yang kami sembah, yang kami agungkan dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur bisa bertemu dengan Bapa di surga lewat persekutuan ini. Hadirat Tuhan ada atas kami. Kami rindu diperbaharui. Kami rindu mengenal Tuhan lebih dalam. Kami rindu mengasihi Tuhan. Kami rindu membutuhkan Tuhan. Kami rindu akan kedekatan Tuhan yang terus menerus. Terima kasih ya Bapa. Kami menolak segala gangguan-gangguan yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah hati kami terbuka akan firman Allah yang memperbaharui hidup kami. Biarlah kami tidak bosan-bosan mendengarkan firman Allah. Tidak bosan-bosan untuk taat kepada firman Allah. Tidak bosan-bosan untuk hidup sungguh-sungguh dalam kehendak Allah. Berkenanlah Engkau Tuhan menyatakan diri, sehingga setiap kami yang mendengarkan diberkati Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan disembuhkan Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan mengalami mujizat Tuhan. Tidak ada perkara terlalu besar di hadapan-Mu, karena Engkau lebih besar dari semua hal. Terima kasih Tuhan, ditinggikanlah diri-Mu yang mengatasi segala sesuatu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada sukacita, tentunya ada sukacita ya. Kita akan menyanyi seperti rusa rindukan sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu yang saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan temanya adalah ketetapan Tuhan menjadi anak-anak Allah. Tuhan sangat rindu kita semua menjadi anak-anak Allah. Ini merupakan satu ketetapan Tuhan. Namun bangsa Israel menolak, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Karena menurut mereka, anggapan mereka, Allah itu tidak seperti manusia. Allah itu adalah Allah. Tetapi Allah telah berinkarnasi menjadi manusia. Bangsa Israel menolak keberadaan Yesus. Tidak semua memang. Saudara, Tuhan inginkan semua orang yang percaya dan datang kepadanya menjadi anak-anak Allah. Tuhan tidak inginkan anak jalanan. Tuhan tidak inginkan anak kegelapan. Tuhan tidak inginkan anak-anak duniawi. Tuhan tidak inginkan anak-anak yang sembarangan. Tetapi yang Tuhan inginkan dan tetapkan menjadi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia. Kita bukan saja disebut sebagai anak dari orang tua, tetapi yang lebih penting adalah anak-anak Tuhan. Berbeda dengan anak-anak sebutan yang dari dunia ini. Jelas anak-anak Tuhan. Yang pertama, Tuhan tetapkan kita menjadi anak-anak Tuhan untuk tujuan Allah. Sehingga anak-anak Tuhan itu punya arah dan punya tujuan yang Allah tetapkan sesuai dengan kehendak Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Manusia diciptakan bukan untuk tujuannya sendiri. Manusia diciptakan bukan untuk egonya, tapi untuk kehendak Allah. Yang jelas Allah inginkan manusia diciptakan berbahagia. Tapi tujuannya adalah bagaimana rancangan rencana Allah terwujud dalam hidup manusia tersebut. Karena itu dia harus menjadi anak-anak Allah. Dan ini merupakan ketetapan Allah. Saudara-saudara, ini bukan hanya ketetapan Allah, tapi kerinduan Allah. Kita diciptakan untuk tujuan Allah. Supaya kita serupa segambar dengan Allah. Supaya kita bersekutu dengan Allah sampai selama-lamanya. Bukan hanya di dalam kekekalan kita bersekutu sampai selama-lamanya. Di bumi pun kita bersekutu dengan Allah. Dan ini yang Allah inginkan. Supaya kita tidak terasing dengan Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini satu ketetapan Allah. Banyak anak-anak terasing dengan bapaknya. Banyak anak-anak tidak merasa dihargai di dunia ini oleh bapaknya. Banyak anak-anak merasa kehilangan keyakinan kepada bapaknya. Banyak anak-anak tidak bisa mengampuni bapaknya. Karena apa? Karena hubungan belum dipulihkan. Tetapi ketika anak-anak kembali kepada Bapa surga, maka anak-anak bisa mengasihi bapaknya. Maka anak-anak bisa menghargai bapaknya. Maka dia bisa merasakan hubungan bapa dengan anak begitu dalam, begitu baik, begitu intim.